Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai perubahan akibat suhu. Di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang pengertian dari suhu dan cara mengkonversikan nilai suhu dari satu termometer ke termometer yang lain. Nah, sekarang kita lanjut. Apa saja yang akan terjadi ketika suhu itu berubah? Kita masuk ke materi. Nah, sebelumnya untuk materi ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang pemuaian zat padat, yang kedua pemuaian zat cair, dan pemuaian zat gas. Jadi salah satu akibat dari perubahan suhu adalah terjadinya pemuaian. Pemuaian bisa terjadi pada zat padat seperti meja, besi, tembaga. Nah, pada zat padat yang mengalami pemuaian yaitu panjangnya, kemudian luasnya, dan juga volumenya. Sedangkan pada pemuaian zat cair, dia hanya akan mengalami pemuaian pada volume saja. Begitu pula dengan gas, hanya mengalami pemuaian di volumenya saja. Oke, untuk materi kali ini kita akan membahas pemuaian zat padat, khususnya muai panjang. Kita lanjut. Nah, sebelum masuk ke pemuaian pada zat padat, kita harus tahu dulu apa sebenarnya pengertian dari pemuaian. Jadi, pemuaian ialah bertambahnya suatu ukuran benda diakibatkan adanya kenaikan suhu tersebut. Pemuaian tersebut dapat terjadi pada zat padat, cair, dan gas seperti yang udah dibilang di awal tadi. Jadi pemuaian mengakibatkan pertambahan, mau itu panjangnya, mau itu luasnya, mau itu volumenya. Jadi terjadi penambahan akibat kenaikan suhu. Kalau suhu naik kemarin artinya panas gitu ya. Jadi pemuaian terjadi apabila benda tersebut mengalami suhu yang tinggi atau panas, mendapat kalor, istilahnya kalor atau panas. Kita masuk ke pemuaian zat padat. Jadi pemuaian pada zat padat adalah jenis pemuaian yang terjadi pada suatu benda. Contohnya seperti bingkai jendela, rel kereta api, kabel listrik. Nah, kalau kalian perhatikan, bingkai jendela kalian dengan kaca itu tidak dibuat pas, pasti ada sisa ruang kosong di antara mereka. Apa tujuannya? Apakah tukang kacanya ngukurnya nggak pas? Enggak, itu semua sudah diperhitungkan. Kenapa disisakan ruang kosong antara bingkai kaca dengan kacanya? Hal ini untuk menghindari kaca pecah akibat pemuaian. Jadi kalau siang hari itu kan ya si kaca mendapat suhu yang tinggi atau mendapatkan panas dari matahari gitu kan ya. Nah, karena dia mendapat panas, si kaca bisa mengalami pemuaian. Nah, pemuaian tersebut tadi kan mengakibatkan pertambahan panjang, luas, dan volume. Karena kaca termasuk zat padat, dia mengalami ketiganya. Akan bertambah panjang, bertambah luas, dan bertambah volumenya. Nah, ketika si kaca bertambah panjang, bertambah luas, dan bertambah volume, dan tidak ada ruang antara kaca dan bingkai, kaca akan terus menekan bingkai yang akhirnya menyebabkan kaca itu pecah. Misalnya nih, kalian memegang botol plastik kosong, misalnya botol plastik kosong, terus kalian tekan, lama-lama si botol plastik bakal penyot gitu kan ya. Nah, kalau kaca terus-terusan neken bingkai, efeknya adalah dia akan memecahkan dirinya sendiri. Nah, makanya dibuat ada ruang kosong. Itu fungsinya untuk ketika kaca memuai, masih ada ruangan untuk dia bertambah panjang, luas, maupun volume. Itu nggak cuma di jendela, rel kereta api juga seperti itu. Seperti yang ada pada gambar ini kan ya, dibuat bersisa seperti ini karena pada siang hari si rel ini akan manjang. Kalau nggak dibiarkan ada sisa, mereka akan saling tekan yang akan mengakibatkan relnya malah bengkok seperti itu karena saling bertabrakan. Oke, jadi di situ dijelaskan
Pemuaian pada suatu benda terjadi pada seluruh bagian benda tersebut. Pemuaian pada suatu zat padat dibedakan menjadi 3. Tadi udah disebutkan, ada muai panjang, luas, dan muai volume. Oke, jadi untuk hari ini kita fokus di muai panjangnya. Kita langsung masuk. Nah, muai panjang sesuai namanya artinya dia mengalami pertambahan panjang. Si benda mengalami pertambahan panjang akibat menerima kalor atau panas. Nah, ini alat untuk mengukurnya namanya Maschenbuch. Maschenbuch. Maaf kalau salah sebut, karena dalam bahasa Belanda. Jadi kalau ada salah cara penyebutannya mohon dimaklumi gitu ya. Jadi nama alat ini disamakan dengan nama penemunya yang juga orang Belanda. Dia digunakan untuk mengukur berapa pertambahan panjang suatu benda akibat pemuaian. Oke, lanjut. Jadi muai panjang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, panjang awal benda. Panjang sebelum benda mengalami pemuaian. Kemudian ada yang namanya koefisien muai panjang. Nah, kalau koefisien muai panjang ini nanti biasanya udah ditentukan, misalnya besi berapa, baja berapa, itu udah ada aturannya, udah ada ketentuannya. Dan yang terakhir, perubahan suhu. Jadi sebelum dia mengalami pemuaian suhunya berapa, terus ketika dia mengalami pemuaian suhunya berapa. Jadi pemuaian bisa terjadi karena suhunya berubah ya, dari rendah ke tinggi. Kita masuk. Nah, dengan begitu muai panjang bisa dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menentukan pertambahan panjangnya. Berapa sih panjang yang berhasil ditambahkan ke benda awal itu akibat benda mendapat kalor. Rumusnya adalah ini namanya delta. Namanya delta ya. Delta artinya perubahan atau pertambahan panjang. L itu panjang, sama dengan L0 dikali ini nyebutnya alpha, yang ini delta T. T itu suhu. Yang A, alpha, itu koefisien muai panjang. Ini untuk menentukan pertambahan panjangnya. Kalau mau menentukan panjang akhirnya gimana? Nah, untuk menentukan panjang akhir atau panjang benda setelah memuai, kita bisa pakai rumus L sama dengan L0 tambah delta L. Atau L sama dengan L0 dalam kurung 1 ditambah alpha dikali delta T. Nah, untuk rumus yang seperti ini, kerjakan kurung di dalam yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Terus, kalau diperhatikan di dalam kurung ada tanda tambah dan tanda kali. Mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Mana yang kuat? Tambah atau kali? Kali dulu yang harus dikerjakan. Kali lebih kuat daripada penjumlahan. Jadi alpha dikalikan delta T dulu, nanti hasilnya ditambahkan dengan 1. Dapatkan berapa? Nah, nanti dikalikan lagi sama si L0 nya atau panjang awal. Oke, di sini udah ada keterangannya. L itu panjang akhir atau panjang setelah memuai. L0 panjang mula-mula sebelum dia memuai, satuannya meter sama. Terus delta L pertambahan panjang, artinya L dikurang L0 itu delta L. Satuannya juga meter. Terus ada alpha atau koefisien muai panjang, satuannya per derajat Celcius. Dan yang terakhir delta T, yaitu kenaikan atau perubahan suhu, satuannya Celcius. Biar lebih mudah, kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, ini tabel koefisien muai panjang. Jadi sebelum kita masuk ke soal, kita lihat dulu tabel koefisien muai panjang. Ada tabel yang membuat koefisien muai panjangnya dalam bentuk bilangan berpangkat. Jadi kayak aluminium, koefisien muai panjangnya 25 kali 10 pangkat negatif 6, itu ada selisih ya. Kalau di sini aluminium 0,000026. Nih, negatif 6 di sini dapat dari sini nih. Karena yang ini ada berapa angka di belakang 0 yang ini? Nih. Kita mau lihat aluminium ya. Aluminium. Di sini disebutinnya
10 pangkat min 6. Ini 25, ini 26. Itu kadang hanya perbedaan sedikit aja. Biasanya pun di soal udah disebutin berapa koefisiennya. Jadi nggak usah takut. Pakai yang ini atau yang ini nanti pun tetap dianggap benar gitu ya. Jadi kenapa bisa negatif 6? Itu karena angka yang ada di belakang ini jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya negatif 6. Kok negatif? Karena di belakang koma, makanya negatif. Tapi misalnya kayak gini, 10 pangkat 3 misalnya, nggak ada negatifnya kan ya, berarti nolnya ada 3. 1, 2, 3, karena ini angka 1 pangkat 3 di 1 1000 gitu ya. Atau misalnya kita punya angka 200.000, ini mau diubah ke bilangan berpangkat. Anggaplah itu 0 ya. Mau diubah ke bilangan berpangkat, ini jadi 2 kali 10. Sekarang hitung, nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 10 pangkat 5. Misal lagi nih, ada 0,003. Kita mau ubah ke bilangan berpangkat. Ambil dulu angka ini, berarti 3 dikali 10. 10 itu wajib ya, dikali 10. Pangkatnya gimana? Hitung nih. Dari sini ada berapa angka di belakangnya? Ada 1, 2, 3. Ada 3. Nah, karena dia di belakang koma, ada tanda negatifnya. Nah, itu cara mengubah bilangan berpangkat. Jadi nanti pas ngerjain terserah kalian. Mau pakai yang ini atau mau pakai yang ini. Gampangnya bagaimana? Itu terserah kalian. Biar kalian ngerti maksudnya apa, kita langsung masuk ke contoh soal. Nih, sebuah benda terbuat dari besi memiliki panjang 1000 cm. Berapakah pertambahan panjang besi itu jika terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius? Jadi kita lihat, untuk soal fisika, ingat langkah pertama adalah menganalisis apa yang ada di dalam soal. Di soal ini disebutin panjang. Panjang awalnya ya, dia belum dipanasin, artinya panjangnya 1000 cm. Terus apalagi yang diketahui? Ini nih, perubahan suhunya 50 derajat Celcius. Terus ini nih, dari sini kita bisa dapat koefisien muai panjang untuk besi. Yang ditanyanya apa? Yang dia tanya, bentar ya. Nah, yang ditanya nih, berapakah pertambahan panjang besi itu? Jadi kita lanjut ke diketahui. Yang pertama, panjangnya 1000 cm atau L0-nya, panjang mula-mula sebelum memuai. Oke, L0 1000 cm. Terus perubahan suhu itu delta T 50 derajat Celcius. Terus besi itu alpanya 12 kali 10 pangkat 6 C-1. C pangkat min 1 atau per derajat Celcius gitu ya. Ustazah pakai yang ini dulu. Kita lihat kerja. Ditanyanya apa? Yang ditanya adalah delta L, pertambahan panjang besi. Kita jawab, karena yang ditanya delta L, kita pakai rumus delta L. Delta L sama dengan L0 kali alpha atau koefisien muai panjang dikali delta T. Udah lengkap semua komponennya, tinggal masukin L0-nya 1000 dikali alpanya 12 kali 10 pangkat min 6 dan delta T-nya 50. Oke, lanjut. Nah, 1000 diubah menjadi 10 pangkat 3 kayak tadi.
Karena nolnya ada 3 dan tidak ada koma, makanya langsung 10 pangkat 3. Ini tetap, ini tetap. Oke, setelah itu yang ada pangkatnya kita tinggalin dulu. Kita lihat angka yang nggak punya pangkat. Artinya cuman ada 12 dengan 50. Kita kalikan mereka, karena ini tanda kali kan ya. 12 dikali 50 berapa? Hasilnya adalah 600. Yang ini dia. Ini tetap 10 pangkat 3, yang ini 10 pangkat negatif 6. Nah, di matematika kalian udah belajar tuh. Kalau dalam perpangkatan dikalikan, artinya pangkatnya diapain? Pangkatnya dijumlahkan. 3 ini dengan ini itu harus ditambah. Dia punya uang 3, tapi dia belanjanya 6, atau dia punya hutang 6, dibayar cuma 3. Kira-kira hutangnya lunas atau masih hutang? Masih hutang. Berapa hutangnya? Hutangnya ada 3. Berarti negatif 3. Delta L sama dengan 10 pangkat negatif 3 dikali 600. Nah, untuk menghilangkan negatif itu bisa diubah menjadi 1/10 pangkat 3 gitu, dikali 600 untuk menghilangkan negatif ya. Jadi untuk menghilangkannya dia dipindahkan ke bawah. 10-nya pangkat 3 sama dengan 1000. Kita kalikan 1 kali 600 dibagi 1000. Gimana cara ngerjainnya? Kita sederhanakan. Lihat nih, nolnya kita coret nih ke sama. Ini coret, ini coret, ini juga coret, ini juga coret. Artinya tinggal 6/10. 6 dibagi 10, atau kalau bilangan per 10 di SD udah pernah. Kalau bilangannya per 10 artinya hanya ada satu angka di belakang koma, maka hasilnya 0,6 meter. Atau kalau kalian ngerti cara itu, langsung bagi aja 6 bagi 10 gitu ya. Ini kalau kita pakai alpanya model begini. Kalau kita pakai model lain, nah ininya sama, kita cuma ubah cara ininya, angkanya. Masukin 1000 dikali 0,000012 dikali 50. Yang pertama kita lakukan adalah kalikan antara si 1000 dengan 50-nya. 1000 dikali 50, 1 kali 5, 5, terus nolnya ditambah 1, 2, 3, 4. Ada 4 nol. Artinya hasilnya adalah 50.000. Nah, 50.000 dikali dengan 0,000012. Setelah itu yang ada nolnya kita abaikan dulu. Kita perhatikan angka selain 0, yaitu angka 5 dengan angka 12. 5 kali 12 berapa? Nih, 5 dikali 12 itu hasilnya 60. Ada 60 gitu ya. Anggaplah itu 60. Jadi terus 0 ini mau diapain? Ya, kalau ketemu yang seperti ini, 0 yang ada di sini bisa menghapus 0 yang ada di belakang koma. 0 di sini ada berapa buah tuh? Yang nggak punya koma. 0-nya ada 4, ya kan ya? Ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, 4 buah ini, 4 buah 0 ini bisa menghapus 4 buah 0 yang ada di belakang koma. Ingat, 4 buah dari belakang ya, nggak boleh dari depan. Harus 0 yang dari belakang. Berarti ini coret nih, 1, 2, 3, 4. Ini masih ada. Berarti artinya hasilnya masih berkoma. Tinggal, ini kan tinggal 0 nih, 0, tambahkan yang ini di belakangnya. Jadi hasilnya delta L sama dengan 0,60 meter, atau bisa dibuat jadi 0,6 meter. Kenapa 0-nya hilang? 0 yang ada di belakang sekali untuk bilangan koma, dia bisa dianggap tidak ada. Oke, itu penjelasan singkat mengenai
Mulai panjang, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.